Halo para proyektor, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat semua, rezekinya lancar. Nice. Yang sakit disehatkan ya kan. Yang sehat tambah sehat ya kan. Pokoknya gua doain buat lulus semua para subbreaker Project Peace yang terbaik lah. Gue cuman bisa doain, belum bisa ngasih apa-apa cuy gitu ya. Nice. Di vlog kali ini ada layout yang berbeda di galeri Project Peace. Nah ini gue mau bahas, gue mau kasih tahu kenapa layoutnya bisa berubah nih gitu ya. Ada kejadian apa gitu kan, ada insiden apa di galeri Project Peace. Jangan di skip cuy videonya cuy. Oke cuy, kalau lu lihat ya di video ini kenapa layoutnya berubah, tank secretnya jadi berubah, tank palmasnya jadi di bawah gitu ya. Ini karena tank gua yang ukuran 60 kali 40 yang bending itu tiba-tiba pecah cuy gitu ya, pecah, airnya bocor ngocor, dan itu kejadiannya Jumat siang waktu gua lagi nguli ya. Jadi anak gua WA gua katanya akuariumnya ini pecah nih gitu ya. Akhirnya gua kasih instruksi ke putri-putri tercinta gue ini untuk evakuasi ikan secret gue cuy gitu ya. Ya alhamdulillah dievakuasi sama putri-putri kesayangan gue, sama bini gue juga ikut evakuasi ya. Ya akhirnya waktu itu dijadiin satu sama tank palmas cuy ya, karena posisi gue waktu itu emang lagi nggak di rumah gitu ya cuy. Nah dan waktu hari itu kan kejadian hari Jumat ya. Hari Minggu gue langsung beli tank ya kan, walaupun pakai kartu sakti tanknya gue paksa-paksain beli ya, habis kasihan ikan gue cuy gitu ya. Ini gue beli tank dengan ukuran 70 cm kali 30 cm, tingginya 35 cm cuy, di toko oren ya. Langsung dikirim via ojol, langsung nyampe, langsung gua evakuasi lagi, langsung gua rapiin lagi gitu ya. Jadi tank secret ya sendiri, tank palmas ya sendiri cuy. Ini tanknya itu harganya kurang lebih 150.000 ya. Sama tatakan tripleknya itu harganya 30.000. Nah ini alhamdulillah udah terevakuasi dengan baik, udah dilokalisasi kembali gitu ya posisinya gitu kan. Jadi tank bending gue ya udah almarhum gitu ya, udah pecah. Gue nggak tahu kenapa pecah, mungkin karena gue terlalu banyak kasih aksesoris batu cuy gitu ya, aksesoris batu-batu, terus under gravel lah juga terlalu banyak. Jadi tekanan airnya itu udah tinggi, ditambah beban yang lebih berat, mungkin akuariumnya jadi nggak sanggup nampung cuy, dan gua mungkin ketinggian ngisi airnya gitu ya. Makanya ini di tank barunya ini aksesoris batunya itu ya udahlah gua kurangin sebisa mungkin ya, karena gua nggak mau kejadiannya terulang kembali cuy gitu ya. Ya untuk siklet gue ini sebenarnya udah banyak yang mokat ya, udah banyak yang mati, ada 2 ekor yang mati, ada yang matanya hilang gitu ya. Ya ini baru banget dievakuasi cuy. Jadi tadi ini kan gue ngevlog hari Minggu ya, hari Minggu gue nggak tahu tayangnya kapan. Ya ini malamnya gue langsung vlog, langsung gue pengen infoin ya, mudah-mudahan sih apa ya, ini juga air baru, mudah-mudahan ikannya settle lagi lah gitu ya. Mudah-mudahan kejadian yang pecah akuarium kemarin tuh nggak kejadian lagi cuy gitu ya. Cuman ya gue juga nggak kebayang tuh akuarium bakal pecah gitu ya. Nah untuk tank yang di bawahnya ini kembali lagi dihuni dengan ikan palmas gua cuy. Jadi di sini sekedar ngingetin ya, ada palmas senegalus 1 ekor, palmas albino 2 ekor, palmas delhaize royalnya 1 ekor, sama palmas endli cherry-nya 1 ekor cuy. Nah ini palmas ini habis gua kasih makan udang ya, cuman gua nggak videoin ya karena gua khawatir cuy. Jadi endli cherry-nya itu sampai saat ini belum mau makan pelet. Kalau yang albino sama yang senegalus
sama yang Delhazy Royal sih udah mau makan pelet gitu ya. Cuman yang Andy Cherry-nya ya udahlah, kasian gua nggak mau maksain ya. Mungkin emang dia, gua nggak tahu nih, ini Andy Cherry emang karakternya suka diem aja jarang gerak, atau emang Andy Cherry gue ini belum settle sampai sekarang. Jadi ini ikan kebanyakan diem nih. Kalau gue lihat kebanyakan diem, jadi nggak ada aktivitasnya gitu ya. Nggak kayak Delhazy Royal gua gitu ya, udah berenang kanan kiri atas bawah. Apalagi Senegalus gue itu paling rajin patroli ya keliling akuarium. Sama albino gua tuh yang 2 ekor gitu ya, mereka tuh paling banyak geraknya cuy ya. Delhazy-nya aja udah banyak gerak. Kalau ikan Andy Cherry-nya ya udahlah, begitulah, menang-menang baik gitu ya. Gua nggak tahu kenapa ya. Mudah-mudahan Andy Cherry-nya mau makan pelet ya, atau kalau nggak mau makan pelet ya udahlah, terpaksa gue harus beli pakan alami cuy. Jadi gue nggak mau nyiksa ikannya juga gitu ya. Kalau feeling gue sih sebenarnya mau tuh Andy Cherry makan pelet, cuman emang butuh waktu lama kali untuk proses pembelajarannya gitu ya. Oke, untuk Palmas kayaknya segitu aja dulu ya cuy pembahasannya. Kita lanjut ke tank secret lagi cuy. A few moments later. Untuk tank secret ya, ini secretnya sih sebenarnya udah sehat-sehat gitu ya, udah mulai settle karena air yang gue pakai ini campuran dari air lama sama air baru cuy. Jadi gue nggak pure pakai air baru, cuman filternya juga ada campuran filter lamanya. Jadi kurang lebih nggak bakal kaget-kaget banget gitu ya sama parameter air yang baru dicampur dengan yang lama gitu ya. Untuk cichlid ini sih dragon bloodnya juga pertumbuhannya bagus gitu ya. OB peacocknya, nah ini salah satu OB peacock idola gua di tank cichlid gue sendiri ya. Kalau dilihat-lihat bentuk mukanya itu kayak cichlid jenderal cuy. Mungkin ini bisa dibilang OB jenderal gitu ya. Dengan mukanya yang biru gue demen banget. Terus di sirip belakangnya itu ada balutan motif-motif dragon blood cuy. Nah, itu gue demen banget gitu ya. Ya untuk karakternya juga bagus gitu ya. Mentalnya nggak cimi-cimi amat gitu ya. Untuk OB blue ini kalau lu perhatiin itu sirip atas sama belakangnya itu mulai menguning cuy. Jadi ada kuning-kuningnya. Jangan-jangan nih ini kalau dilihat ya, OB blue ini mirip cichlid lemon sama cichlid Snow White ya. Jadi kayaknya nih OB Buna ya kalau gue bilang ya, karena mukanya beda sendiri sama OB yang lain, sama cichlid yang lain gitu ya. Dia punya mulut tuh lebih apa ya, lebih rata gitu ya, lebih pesek. Kalau hidung lebih pesek gitu ya. Tapi ini cukup agresif nih yang OB Blue ini ya. Oke, untuk OB cichlid yang gue beli di tokonya Pak Edi ya, ini kita bener dapet OB yellownya itu cuman 1 ekor cuy. Nah ini OB yellownya masih kecil banget, mungkin ukurannya 5-6 cm ya. Mungkin untuk corak di badannya mungkin masih ada perubahan gitu ya, masih ada mutasi lebih lanjut. Nah ini ikannya giran di videoin mojok terus ke sono ya. Ini gue nggak pakai lampu tambahan, gue cuman pakai lampu Hikari Red View Plus 1 aja, harusnya di belakang kasih lagi ya. Ini OB satu-satunya OB yellow yang kita dapat yang belanja di toko Pak Edi cuy. Oke lanjut lagi cuy, ini OB oranye ya. Ini OB peacock yang salah satu yang gua suka juga di tank cichlid Project Fish gue ini. Dia itu cenderung punya motif sirip atas bawah belakang itu ada bau dragon bloodnya cuy gitu ya. Mudah-mudahan nih ikan bisa bertahan, bisa survive ya, jangan mati gitu ya. Ya kalau mati ya namanya juga tank cichlid gitu ya. Makanya gue sih sebisa mungkin nggak bikin mereka ini lapar cuy. Jadi kenyang enggak, lapar enggak gitu ya. Karena kalau kekenyangan juga cichlid repot juga, karena cichlid ini masih satu rumpun sama lohan. Kurang lebih sistem pencernaannya nggak jauh sama lohan cuy. Makanya gue nggak mau kasih makan banyak-banyak gitu ya. Oke lanjut lagi. Nah ini salah satu cichlid yang gue nggak tahu namanya cuy. Ini ada kuningnya, ada birunya, ada metalik-metaliknya ya. Ini yang
salah satu OB peacock 10 ekor yang gua beli di tokonya Pak Edi. Ini kalau ada yang tahu namanya OB apa ya, tulis aja di kolom komentar. Gua kagak tahu nih namanya apa. Gua mau ya nanti gue searching juga lah di Google ya. Tapi ya gue demen aja sih ngeliatnya. Mukanya beda dari yang lain. Ini ada kuningnya ya, ada birunya, ada metaliknya juga cuy. Jadi gua ya apa ya, lain dari yang lain gitu ya. Lain dari yang lain lah. Kalau Red Plus mah udah ada 3-4 ekor ya kan, Dragon Blood ada 2 ekor gitu kan. OB Peacock paling banyak nih di tank Project Peace, OB Peacock paling banyak gitu ya. Dan ini salah satu OB Peacock favorit gua juga nih. Nah, ini two face nih ya. Sebelah mukanya itu biru, sebelahnya lagi oranye cuy. Nah, gue demen banget nih. Terus di sirip belakangnya itu putih dengan corak Dragon Blood lagi ya, cuman warnanya putih ya. Dan ini biru cuy, itu bercak-bercaknya itu bukan warna hitam tapi warna biru gitu ya. Jadi gue salah satu OB favorit gue juga nih di tank Project Peace gitu ya. Ya mudah-mudahan ikannya bisa bertahan gitu ya. Ya salahnya gue OB 10 OB yang gue beli di tokonya Pak Edi itu emang terlalu kecil ya. Nah ini salah satu korban bully dari tank Secret Project Peace yang riang gembira ini cuy. Jadi ekor belakangnya grepes cuy, gue nggak tahu ini pelakunya siapa ya. Gue tanya nggak ada yang ngaku nih. Dragon Blood gue tanya nggak ngaku ya kan. Lemon gue tanya nggak ngaku juga. Si Red Plus juga nggak ngaku nih gue tanya. BNC juga nggak laku lagi, nggak ngaku juga. Gue tanya nih siapa nih pelakunya gitu ya. Dan ini salah satu OB Peacock gua yang kayaknya lagi sakit cuy. Ini kan nggak mau makan. Dan kalau lo lihat gaya berenangnya itu godek kayak layangan pakai tali kamang godek ya. Gua nggak tahu nih kan bakal bertahan berapa lama. Tapi berenangnya udah godek bukan ngondek ya. Kalau ngondek mah gue benci lah. Pokoknya di subscriber Project Peace jangan ada yang ngondek cuy. Pokoknya kita cowok anti ngondek gitu ya. Nauzubillah min dzalik lah. Gua jangan sampai subscriber Project Peace ada yang ngondek. Oke lah segitu aja dulu ya. Gua udah capek nih bacotnya. Mudah-mudahan apa ya, tank Secret ini bisa awet cuy gitu ya. Bisa awet ya. Gua mungkin nggak bakal nambah koleksi lagi, udah kebanyakan cuy. Dan dananya juga udah menipis untuk nambah koleksi lagi gitu ya. Kemarin kan ada yang komen, "Bang, lu kan YouTuber. Kenapa ikannya nggak di giveaway aja malah lu jual gitu ya?" Gue kan kemarin jual ikan lohan tuh. Ya, gue YouTuber cuman ecek-ecek cuy. Maksud gue itu kenapa ikan lohan gue jual. Jadi hasil penjualannya itu gue buat beli ikan yang lain lagi cuy. Ya gue YouTuber dengan 2000 subscriber, ya lu bisa bayangin lah penghasilan YouTube seperti apa. Mungkin kalau subscriber gue 100.000 gue bakal giveaway tuh ikan-ikan gue gitu ya. Kalau subscriber gue nyampe 100.000 dan gue dapat silver button dari YouTube cuy, ya mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Kalau untuk saat ini ya mungkin adalah giveaway terbatas gitu ya, mungkin nggak bakal giveaway besar gitu ya. YouTuber kecil kayak gua cuy bisa apa gitu ya. Oke segitu aja dulu, salam satu hobi, assalamualaikum.